Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada pagi hari ini kita bersama Buya Dr. Andus Nafrizal di Bukit Tinggi. Pada hari ini kita akan coba berdialog, berbincang-bincang sekitar pendidikan di rumah tangga, terutama dalam masa COVID-19. Sebagaimana yang kita ketahui, Ustaz, sudah beberapa bulan ini bangsa kita secara nasional dan secara internasional bahwa kita dihebohkan oleh wabah yang bernama Corona atau COVID-19. Dari musibah yang diberikan Allah kepada kita, banyak aspek-aspek yang terganggu, baik di segi aspek ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan pada hari ini kita coba ambil salah satu aspek, yaitu aspek pendidikan. Bagaimana Ustadz menyikapi bahwa pendidikan dari sekolah pindah menjadi pendidikan di rumah? Silakan Ustadz. Terima kasih atas pertanyaan yang itu bagus, terutama berkaitan dengan situasi dan kondisi yang sedang menimpa dunia pada saat ini yang diistilahkan dengan COVID-19. Kalau tidak salah, melalui layar televisi dilihat sudah terdampak negara oleh COVID ini sebanyak 216 negara. Ya, 216 negara. Dalam hal yang seperti itu banyak efek yang terkena oleh wabah itu, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kebudayaan, termasuk di dalamnya manusia dalam beribadah yang diistilahkan dengan berjamaah. Oleh pemerintahan kita, hal itu sudah diatur melalui protokol, apakah namanya protokol kesehatan atau bentuk-bentuk lain. Nah, kalau ini kita jalankan, insya Allah kita terhindar dari yang tadi. Kemudian berkaitan dengan masalah pendidikan yang berhijrah, pendidikan dari madrasah ke fil bait, ke rumah. Ini dari segi kacamata agama, penyakit ini kan datang dari Allah dan kemudian akan kembali kepada Allah. Secara ilmu kedokteran sampai saat kini vaksinnya kan belum ditemui, belum ada. Namun di dalam hadis setiap penyakit ada obat terkecuali mati dan tua. Nah, dengan berhijrahnya pendidikan dari formal ke informal secara positif itu banyak, terutama bagi kita orang tua yang selama ini sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas kita sehari-hari, sehingga anak kita yang diamanahkan oleh Allah oleh sebagian orang tua itu kurang terperhatikan, terutama pendidikannya, sehingga anak itu kurang berkarakter, kurang berakhlak atau akhlakul karimah terhadap orang tuanya itu sendiri, terutama yang berada di dalam lingkungan keluarga. Contoh, orang tua yang sibuk dengan aktivitas sehari-hari, kadang-kadang anaknya masih tidur, dia sudah bangun, beribadah atau tidak beribadah, dia pergi ke tempat dia beraktivitas. Nanti setelah pulang ditemui anaknya tidur kembali. Berarti anak dia tinggalkan tidur,
kemudian dia kembali ke rumah, nanti anaknya tidur dalam keadaan tidur. Jadi tidak terbangun komunikasi. Tidak terbangun komunikasi secara baik dengan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini orang tua yang tidak pernah sholat berjamaah di rumah karena kesibukan atau aktivitas sehari-hari sesuai dengan ilmu dan keterampilan orang tuanya, itu sholat berjamaah kurang. Tapi dengan adanya wabah ini, itu termotivasilah kepala keluarga, mulai dari bapak, ibunya dan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Kemudian yang ketiga, selama ini mungkin tidak ada misalnya makan bersama, terkecuali di rumah makan, tapi dalam waktu-waktu tertentu. Tapi dengan adanya COVID ini, itu ada kerjasama yang baik, tutur kata yang bagus, dari atas ke bawah, dengan arti dari orang tua kepada anak, sehingga terjalinlah komunikasi yang baik dengan orang tua dengan anaknya. Insya Allah nanti kalau sudah seperti itu, karakter dari anak terhadap orang tua itu akan bisa terjalin secara baik karena adanya kedekatan dari atas ke bawah atau dari orang tua kepada anak-anaknya. Nah, selama ini yang kurang, apalagi di kota-kota besar, walaupun tidak semuanya. Nah, dengan adanya ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia di dunia pada saat ini, yang diistilahkan dengan COVID-19 itu, yang telah menimpa sekian negara di dunia, mudah-mudahan ini menjadi iktibar terutama oleh kita yang muslim. Ada dalam sejarah, dalam surat Al-Hijr, mulai ayat 73, 74, 75, 76, itu riwayat kaum Nabi Lut. Kemudian riwayat kaum Nabi Hud di negeri Sodom namanya. Kemudian kalau kaum Nabi Hud di negeri Madian, nama kecilnya Aikah, itu di azab oleh Allah. Kalau kaum Nabi Lut itu dengan memutarbalikkan negeri Sodom, ailaha safilaha, lengkap ayatnya, faja'alna ailaha safilaha wa amtarna hijaratan min sijil, kami jadikan atasnya ke bawahnya, kemudian kami hujani mereka dengan hujan batu dari tanah yang keras. Ini untuk kaum Nabi Lut. Kemudian untuk kaum Nabi Hud, nama negerinya Aikah, sekarang di negeri Madian, itu ditimpakan azab oleh Allah dengan sayhah wahidah, teriakan yang keras, yang semakin ditutup telinga oleh masyarakat yang hidup waktu itu karena keras suara. Semakin keras suara itu dari dalam telinga, sehingga mengeluarkan anak-anak telinga masyarakat yang ada di negeri itu, dan mereka fi darihim jasimin, mereka di rumah-rumah mereka itu mati bergelimpangan. Nah, dari dua kisah yang benar-benar terjadi itu, oleh orang yang beriman, oleh orang yang telah mendekatkan diri secara dialog dengan yang diamanahkan oleh Allah anak-anaknya, insya Allah dia akan bisa menjadi orang yang mutasawwimin. Mutasawwimin artinya adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari sesuatu kejadian, kemudian diambil hikmah dari kejadian itu. Itu mutasawwimin. Diulangi, mutasawwimin adalah orang yang bisa mengambil pelajaran, mengambil tanda-tanda yang benar dari sesuatu kejadian. Apakah kejadian itu sebagai ujian Allah, atau kejadian itu sebagai teguran atau fitnah terhadap orang-orang yang beriman dari Allah. Nah, sekali lagi, dengan adanya komunikasi yang bagus orang tua dengan anaknya,
dengan adanya kerjasama yang baik di antaranya secara global seperti yang telah disampaikan tadi, insya Allah pendidikan secara informal, kemudian insya Allah karakter anak-anak kita akan menjadi baik sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pemerintahan kita pada saat ini, pembinaan karakter. Demikian. Terima kasih Sa. Yang terakhir, dengan adanya media sekarang, apakah itu media massa, media elektronik, dalam rangka menyebarkan dakwah Islamiyah untuk kecerdasan kehidupan masyarakat, baik di sisi agama maupun di sisi lainnya, bagaimana harapan Ustadz terhadap channel Terjun Najah ini ke depan, dan apa imbauan Ustadz terhadap masyarakat kita agar dakwah melalui media ini bisa terwujud dengan baik. Terima kasih. Untuk berdakwah, sistemnya dilakukan oleh manusia bermacam-macam. Ada yang dengan lisan, ada yang dengan tulisan, ada yang melalui medsos, termasuk barangkali seperti yang dilakukan oleh pengurus Terjun Najah ini. Ini suatu ide yang bagus sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga manusia mempergunakan alat yang canggih sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya dalam rangka berdakwah. Kalau menurut saya pribadi ini termasuk usaha yang bagus nih. Inovasi. Termasuk tajdid atau inovasi dalam hal berdakwah melalui medsos. Mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini Terjun Najah yayasan ini, mudah-mudahan yayasan Terjun Najah ini kedepannya semakin maju, semakin berkembang, kemudian semakin diminati oleh masyarakat. Pendidikannya tentu formal, TK ya, TK, SMI sampai ke MTS. Sampai ke MTS. Mudah-mudahan untuk berikutnya sampai ke MAS atau MA, Madrasah Aliyah swasta itu barangkali dulu. Dengan cara yang seperti ini, walau yang akan membacanya orang yang punya alat yang seperti ini pula, namun ini bisa mutawatir. Mutawatir artinya kan bertalian, dibaca oleh masyarakat. Bagi yang punya alat kemudian dibaca, oh ini dakwah secara alat elektronik. Kemudian orang-orang yang tidak punya, oh apa isinya. Sehingga yayasan Terjun Najah ini ya seperti yang disampaikan tadi, semakin maju, semakin berkembang, semakin diminati oleh masyarakat, sehingga anak-anak yang masuk ke dalamnya punya karakter yang baik, punya akhlakul karimah sesuai dengan harapan pengurus guru Terjun Najah, apalagi orang tua yang memasukkan anaknya ke dalam. Sekali lagi, dakwah secara medsos, secara elektronik ini itu termasuk bagus barangkali sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Para sahabatku Terjun Najah, para pemirsa yang berbahagia, demikianlah bincang-bincang kita dengan Ustadz Dr. Andrus Nafrizal yang telah memberikan tausiah pencerahan di hadapan kita bersama. Dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu musibah yang menimpa kita itu kita harus bisa mengambil hikmah dan pelajaran daripadanya, karena Allah telah menurunkan segala sesuatu itu penuh dengan hikmah dan makna. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi, dengan corona ini banyak waktu bagi ayah, ibu, keluarga bisa beradaptasi dengan anak, bisa sholat berjamaah bersama, bisa membaca bersama, dan bisa memberikan diskusi-diskusi bersama, sehingga betul-betul terasa kehangatan dalam rumah tangga itu. Karena di dalam kehidupan kita berharap rumah tanggaku adalah surgaku, rumah tanggaku adalah idamanku. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi Ustaz dan bisa pula diamalkan di tengah-tengah kehidupan
masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.